Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang skill yang perlu diasah agar kamu bisa hidup hemat. Hemat bukan sekedar tidak menghambur-hamburkan uang, bukan juga hanya tentang menahan keinginan membelanjakan harta. Tapi hemat berarti bisa tetap hidup sesuai dengan kebutuhan, tanpa merugikan diri sendiri. Banyak yang bisa dilakukan untuk menerapkan gaya hidup hemat, mulai dari menabung sampai menahan diri. Tapi ternyata menjadi hemat pun membutuhkan skill yang perlu diasah. Berikut 5 skill yang perlu dipelajari dan diasah dalam diri agar bisa menerapkan gaya hidup hemat. Tentu saja bonusnya kebutuhan menjadi terpenuhi dan bisa menyisihkan untuk hal yang diinginkan. Yang pertama, pahami lebih dulu kewajiban, kebutuhan, dan keinginan. Jangan sekedar menyisihkan uang. Siapapun yang bekerja dan menghasilkan uang tetap boleh menggunakannya sesuai dengan kewajiban, kebutuhan, maupun keinginan. Tapi apa sudah paham? Apa itu kewajiban, kebutuhan, dan keinginan? Kewajiban adalah segala hal yang harus dipenuhi agar kehidupan dapat berjalan. Uang sekolah, cicilan rumah, dan kendaraan, pajak, dan lainnya. Kebutuhan adalah hal yang harus dipenuhi agar kehidupan bisa berjalan, tapi sifatnya bisa diganti atau dihemat. Contohnya, belanja kebutuhan dapur atau makan, listrik, internet, air, makanan, dan lainnya. Lalu keinginan adalah suatu hal yang bisa diganti atau ditunda. Sekalipun tidak terpenuhi, kehidupan tetap bisa berjalan. Contohnya, self-reward, check out barang di oil shop, jalan, liburan. Cobalah lebih dulu menulis apa kewajiban, kebutuhan, dan keinginan diri kita. Setelah itu, susun langkah apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhinya. Kedua, tulis setiap kebutuhan berdasarkan kemampuan. Kebutuhan memang harus dipenuhi, tapi tetap bisa disesuaikan dengan kemampuan diri. Misalnya, disesuaikan dengan pemasukan seperti gaji. Kalau gaji di setiap bulannya sama, maka buatlah susunan kebutuhan dan dana yang dibutuhkan untuk memenuhinya. Setelah itu koreksi lagi, apakah tetap bisa berhemat dengan kemampuan yang dimiliki dalam memenuhi kebutuhannya. Kalau tidak, cobalah cari alternatif lain untuk mengganti dan memenuhi kebutuhan tersebut yang telah disesuaikan dengan kemampuanmu. Ketiga, penuhi sesuai prioritasnya. Kewajiban, kebutuhan, dan keinginan menjadi motivasi untuk lebih giat mencari uang. Tapi bukan berarti saat telah memiliki banyak uang, lalu bisa dengan bebas membelanjakannya. Tetap ada skala prioritas dalam memenuhinya. Misalnya saja, kewajiban tetap harus dipenuhi dan didahulukan. Kebutuhan bisa dengan memenuhi urusan rumah lebih dulu, seperti belanja kebutuhan dapur, listrik, air, internet. Lainnya tetap bisa dipenuhi, tapi di lain waktu. Keinginan jika memang dirasa harus, pilihlah sesuai kemampuan. Keempat, jangan menumpuk barang. Salah satu cara agar lebih berhemat adalah mengatur lagi barang yang dimiliki. Gunakan satu hari libur untuk menata ulang barang yang dipunya, mulai dari pakaian, perabot rumah, sampai dengan mainan anak. Lihatlah berapa banyak yang dimiliki dan ternyata semuanya masih bisa berfungsi dengan baik. Simpan barang yang masih bagus dan terpakai, sisihkan yang dirasa tidak lagi atau jarang digunakan. Barang tersebut bisa diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Tulis apa saja yang perlu dibeli karena sudah rusak dan tidak lagi dapat digunakan. Belajarlah membeli barang yang benar-benar dibutuhkan dan akan digunakan. Kelima, ciptakan gaya hidupmu sendiri. Berhemat bukan berarti harus keras dan menyiksa diri, tetapi ada waktu untuk berbelanja dan membeli barang yang disuka. Tapi tetap dengan skala prioritas kebutuhan. Membeli barang sesuai kebutuhan dan fungsinya akan membantu lebih berhemat. Ciptakan gaya hidup sendiri. Jangan mengikuti gengsi atau rasa malu terhadap orang lain. Berhemat pun akan membantu menjadi kreatif, memanfaatkan barang yang ada, ditambah sedikit sentuhan kreativitas, maka barangmu pun akan terlihat baru dan lebih bernilai. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.